Kontroversi pengusiran Aishar Khalid di Bali yang sempat memicu kehebohan kini mendapat sudut pandang baru dari seorang netizen yang berbakti dengan akun @agungbagusjanuraga. Ia menjelaskan bahwa saat kejadian, masyarakat bersama pemerintah daerah sedang melakukan gotong royong membersihkan lokasi pasca banjir dengan bantuan alat berat, truk, dan mobil pengangkut. Menurutnya, masuknya Aishar tanpa koordinasi untuk membagikan bantuan justru menimbulkan kemacetan parah yang menghambat jalannya kegiatan bersih-bersih. Apalagi di tengah kondisi hujan deras yang membuat warga harus berpacu dengan waktu. Netizen yang budiman tersebut menambahkan bahwa amarah warga muncul bukan semata karena penolakan terhadap bantuan Aishar, melainkan karena ketidakteraturan yang ditimbulkan. Padahal sudah tersedia posko bantuan terdekat yang bisa dimanfaatkan tanpa mengganggu jalannya aktivitas gotong royong. Penjelasan ini membuka sudut pandang baru bahwa kontroversi pengusiran Aishar tidak sesederhana persoalan pro dan kontra, melainkan ada faktor teknis di lapangan yang perlu dipahami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah, itu ngerti kenapa waktu pas udah diusir baru bisa berpikir demikian? Apakah emang ini buat kebutuhan konten aja? Karena kalau yang udah pada kita tahu, pastikan udah ada posko-poskonya. Dan nggak usah nih, lu langsung nolong orang, langsung ujuk-ujuk datang pas mereka lagi bersih-bersih begitu, dan nutup akses jalan yang sudah ada. Intinya begini, niat baiknya memang bagus, tapi ada baiknya lagi kalau niat baik tersebut dikoordinasikan terlebih dahulu sama pecalang-pecalang yang ada di daerah situ. Jadi ibaratnya lu itu bantunya juga lebih teratur dan lebih terkoordinasi dengan sangat baik begitu. Ini bukan masalahnya niatan lu baik terus abis itu kita tolak, enggak, tapi lebih ke arah semuanya itu ada aturannya. Lu mau on cam, lu mau on frame, ya udah silahkan, tapi di posko yang terdekat. Gak usah sampai baper, oh iya apa-apa dikit-dikit sampai yang ngejual kesedihan bang. Nggak butuh kayak begitu. Tapi semuanya itu sudah dikoordinasikan dengan baik dan sudah benar-benar diarahkan ke posko aja. Udah, itu akan jauh lebih baik dan tentunya lebih terhormat menurut gue sih ya. Dan nggak perlu gila-gila apapun dikontenin sih. Aishar Khalid, mohon jangan memperkeruh suasana. Sebelumnya aku mau minta maaf, mungkin karena perkataan bapak itu Bang Aishar jadi sakit hati, mungkin tidak sopan, kata-katanya terlalu keras. Minta maaf banget ya bang, tapi abang juga nggak perlu lah komen adab lebih tinggi daripada ilmu. Seakan-akan orang Bali zolim banget sama abang. Aku mau tanya sama abang, kenapa abang nggak mau ngejelasin gitu? Abang di sana membuat keramaian, alat berat yang mau keluar masuk, membawa sampah itu jadi terhambat, jadi macet. Stop di sini, baca. Aku menghargai privasi narasumber. Untuk kita kebanjiran emang ada. Kita memohon sama Aishar Khalid tolong bantu kami. Abang mengucapkan statement gak ada hormat, gak tahu bersyukur. Gak ada hormat memang. Gak bersyukur memang. Terus kita setelah dibantu harus sujud-sujud, nangis-nangis, sampai ada yang komen boykot Bali. Boykot udah, kita gak butuh orang-orang problem. Kalian kesini kalau buat onar gak usah. Aku mohon maaf banget harus ngomong kayak gini Bang Aishar. Pertama aku respect konten-konten abang berbagi baik. Komentarnya masalahnya bang, dampaknya tahu nggak? Dampaknya merembet ke budaya Bali, dikomentarin bilang pakai baju kebaya minim, tempatnya orang-orang kumpul kebo, tempat orang-orang maksiat, sampai makanan kita dikomentarin orang Hindu makanannya babi. Seneng ya bang kalau ada kontroversi gitu. Mereka berantem di akunku, nggak apa-apa, akunku makin rame, aku makin kaya. Jahat sih bang kalau kayak gitu bang. Abang ini influencer, abang ini terkenal di Indonesia, banyak hal viral. Abang datang ke Indonesia buat konten, banyak yang suka, abang jadi populer. Emang di Malaysia nggak ada? Emang orang-orang Malaysia nggak menghargai abang? Karena merasa orang-orang Indonesia udah banyak banget yang dibantu, sehingga abang bisa semena-mena
Bali nggak kayak gitu bang. Bali beda. Bukannya bilang Bali sombong, bukan. Bali lagi adem ayem dibom 2002. Tahu nggak Abang Aisar? Tapi kita memaafkan. Orang-orang dari luar mau buat apapun di sini, kita rangkul. Kita bantu hari raya mereka. Kalau ini video nyampe sama Bang Aisar, aku mohon ya bang. Ini negara orang bang. Abang nggak salah membantu. Tapi kalau misalkan abang menggiring opini orang untuk menjelekkan juga, dampak dari konten yang abang hasilkan itu apa? Sadar. Lurusin, bilang kalau misalkan abang salah juga tuh bilang, jangan malah memperkeruh suasana. Ini fans-fansnya Aisar pada panas bilang, lu bacot aja nggak bisa bantu. Gua nggak ngerekam semua kebaikan gua memberi siapapun, gua nggak mau ngerekam. Urusan gua, baik gua, yang tahu Tuhan sama gua. Coba kalian lihat Lurah Partayana membantu, ada diprotes nggak? Orang-orang yang membantu selain Aisar ada yang diusir nggak? Sakit hati tuh nggak? Aku lahir besar di sini, semua di sini keluargaku. Kalau keluargaku disakiti, aku tinggal diem bang. Mending kalau nggak mau ke Bali nggak usah ke Bali sekalian, nggak apa-apa kok, nggak ada impact. Satu orang nggak ke Bali nggak ngerusak pariwisata kok. Kita bukan penyembah, pengemis, bukan kok. Kita kerja di pariwisata. Dibilang kita tunduk sama bule, enggak. Anda sopan, kami segan. Anda buat masalah, ya tanggung resikonya. Sekarang Aisar pasti masih kena culture shock bahwa ternyata orang-orang di Bali, orang asli Bali, nggak ada yang latah atau rakus. Sebenarnya nggak ada yang salah dari berdonasi, cuman mungkin secara sederhana pola pikirnya gini ya, orang Bali saat ini lebih mengedepankan standar prioritas saja. Dalam artian mungkin kalau misalnya momennya si Aisar datang dengan gayanya yang naik di atas mobil, pakai kamera dan lain-lain nih, datang dengan kondisi yang tidak sekeos ini, mungkin dapat atensi. Apa yang diharapkan Aisar itu mungkin angka, engagement dan lain-lain itu akan didapat gitu. Karena di sini ini kan balik lagi ke standar prioritas. Jalannya masih chaos, mobilitas mobil-mobil truk pengangkut sampah atau teman-teman di Bali atau rakyat Bali yang lagi gotong royong untuk bersihin lingkungan mereka gitu, keganggu dengan gaya orang ini datang bawa mobil, dari atas mobil dada-dada tuh kayak disangka ntar dulu gitu. Secara sederhananya gini, kalau umpamanya memang niat bantu dengan momen ini, taruh dah barang-barangmu nih gitu. Donasi mau donasi kan, mau bantu kan, udah taruh udah dulu gitu. Kita lagi riwah gitu. Tapi kalau harapannya dia datang itu dengan menciptakan crowd lagi, terus membawa atensi, mendapatkan atau menciptakan angka yang dimana kita sebut ini engagement, nggak dapet. Mungkin kalau dia datang ke tempat lain yang kena bencana, yang latah, udah direbut tuh. Kamu ada pada tempat yang tepat, tapi mohon maaf, Bali ini nggak latah dan tidak rakus. Jadi kayaknya Aisar sampai saat ini masih kena culture shock. Apa yang dia mau cari atau dia dapat di sini tuh nggak dapet. Ini yang lagi rame banget sekarang, Aisar diusir pas ngasih bantuan ke korban bencana banjir di Bali. Menurut gua antara warga yang ngusir dan Aisar ya, keduanya sama-sama punya niat baik, cuman caranya ada agak salahnya nih gitu. Nah, soal warga yang ngusir Aisar nih, ternyata di lokasi ini lagi ada gotong royong bersih-bersih dan keluar masuk alat berat. Nah, otomatis kedatangan Aisar kayak begini jadi bikin lokasi tuh macet ya, dan tuh kegiatan agak terganggu. Mungkin di warga niatnya supaya ya Aisar pergi dulu lah gitu, atau koordinasi lah gitu ya kan. Ya mereka pengen cepet-cepet ngelarin tuh kegiatan bersih-bersih sebelum hujan datang, karena takutnya ada banjir susulan gitu loh. Cuman mungkin salahnya adalah cara negornya. Negornya ini terlalu marah-marah Pak gitu Pak ya. Mungkin kan bisa baik-baik Pak sebenarnya Pak. Cuman ya gitu dah ya. Nah terus kalau soal Aisarnya kan niatnya baik ya, ngasih bantuan gitu ya kan. Mungkin salahnya di kurang koordinasi nih, atau kurang survei gitu. Di lokasi ini lagi bisa nggak nih mobil kayak begini keluar masuk nih gitu, sama kerumunan kayak begini bisa kagak nih gitu. Gitu aja sih menurut gua. Kedua-duanya nih sama-sama punya niat baik. Dan saran dari gua mending kalian berdua nih kolaborasi gitu. Karena bantuan yang dikasih Aisar nih pampers sama kasur dan lain-lainnya ya. Nah, jadi nih warga lagi bersih-bersih. Kalau kagak buru-buru kelar banjir, yang ada pampers yang dikasih Aisar buat nyerap air banjir dong, ya kan? Kan kagak mungkin gitu loh. Jadi harus banget kolaborasi. Terutama kalau misalnya banjir,
terus kasur bantuan dari Aisar cuma buat ngambang-ngambang doang kan jadi mubazir kan gitu loh. Nanti dikira tempat wisata gitu, orang rebahan di atas kasur yang ngambang di atas air, padahal kan bukan gitu. Jadi kata gua kalian harus banget kolaborasi sebenarnya biar nyambung. Atau gini aja, nih sekarang gue lagi besi-besi nih, atau Aisar mau ngasih bantuan di sini nih, gue lagi besi-besi juga ini kebetulan ini, gimana nih?